Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ja'ala lahu lisanan wa farraja bihi yanabi'al hikmati wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqud dayyan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidu waladi adnan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli zamanin wa makan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas rasa syukur kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpikir secara mendalam, dengan kita mengevaluasi amaliyah-amaliyah ibadah kita yang telah lampau untuk kita tingkatkan menuju amaliyah-amaliyah yang berkualitas, semakin baik, semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, usia yang barokah, dan senantiasa ditempatkan di jalan Allah fi sabilillah, jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kali ini adalah berkaitan dengan berita-berita yang sering beredar tentang fenomena yang sering kita jumpai, di mana pada tahun 2024 ini Indonesia sedang mengalami momentum-momentum politik. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum. Pemilihan umum ini adalah bagi kita untuk mencari siapa calon pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, kita sebagai orang awam, masyarakat desa, seringkali kita dipertontonkan dengan berita-berita yang tidak baik. Seringkali kita diperdengarkan dengan ujaran kebencian, caci makian, menjelek-jelekkan antar sesama saudara, bahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak sepemahaman dan sependapat dengan pilihan kita. Yang itu semua menyakitkan hati kita. Yang itu semua menyakitkan pendengaran kita. Sehingga sesungguhnya berita-berita yang demikian seharusnya tidak perlu ada. Yang kemudian itu hanya memperkeruh keadaan, hanya memperumit keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibacakan khotib tadi dalam Quran surah Qaf ayat 18 itu menegaskan bahwa sesungguhnya kita selaku manusia yang diberikan jatah hidup di muka bumi ini, sesungguhnya kita diawasi oleh sosok malaikat yang selalu berada di sekitar kita, yang menempel dengan kita. Ialah malaikat Raqib dan Atid, yang tugasnya adalah mengawasi dan mencatat seluruh amal ibadah kita, amaliyah kita, yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu semuanya dicatat oleh raqib, malaikat yang maha mengawasi, atid, malaikat yang maha mencatat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, ketika kita dihadapkan dengan situasi politik yang sedemikian rumitnya ini, kita tidak perlu memperkeruh suasana, tidak perlu menyulitkan dan berkomentar hal-hal yang tidak guna. Maka dari itu setidaknya
kita harus bijak di dalam menyikapi situasi politik ini dengan cara kita menjaga lisan. Lisan adalah sesuatu yang tidak bertulang, yang kemudian ketika lisan itu keluar dari mulut kita, didengarkan oleh sesama saudara kita, ada kalanya mereka bangga, bahagia, ada kalanya mereka kecewa dan sakit hati. Mudah sekali untuk menyakiti hati kawan-kawan kita menggunakan lisan, dan sembuhnya Masya Allah lama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu setidaknya ada dua cara yang perlu kita kerjakan bagi kita selaku umat muslim untuk tidak memperkeruh suasana di dalam politik ini. Yang pertama, bagi orang yang ahli di bidangnya, yang ahli di dalam berpikir, yang ahli dalam berbicara, sebaiknya dia berbicara dengan kalimat-kalimat yang bijak, kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Bila mana ia tidak mampu, setidaknya dia tidak berkomentar, karena bagi mereka yang ahli tetapi sesungguhnya tidak ahli di bidang itu, cukup berdiam dan tidak berkomentar. Oleh karena itu, ada satu pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Idza arada ahadukumul kalam fa alaihi an yufakkira fi kalamihi." Kalau memang kalian ingin berbicara, seharusnya berpikir lebih dahulu tentang apa yang akan kalian bicarakan. In zaharat al-maslahatu takallama. Jika memang dari ucapan itu keluar nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanfaatan, maka bicaralah. Wa in syakka lam tadhhar wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar. Kalau memang ragu-ragu, masih ada kemungkinan kira-kira kalau saya berbicara kok malah menunjukkan sisi buruk, hanya memperkeruh keadaan, mending diam, tidak perlu berbicara, tidak perlu berkomentar hingga nanti menemukan nilai-nilai kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang kedua, bagi kita selaku orang yang awam, orang yang biasa, orang yang hanya bisa mengamati dari jauh, apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya dunia ini semakin keruh, semakin rusuh, dan baik buruknya itu ditentukan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, cukup bagi kita untuk tidak berkomentar bila mana memang itu tidak baik. Diam adalah cara yang lebih selamat bagi kita. Semakin kita berbicara seenaknya di publik, bahkan di sosial media, semakin itu memperkeruh suasana. Mari kita ingat satu pesan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, bila mana ia hendak berbicara, maka bicaralah bila mana ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, atau bila mana tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, liyasmut, dia hendaknya diam wasumtu salamah, karena diam itu adalah keselamatan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, kita selaku orang muslim, kita selaku orang yang beriman kepada Allah, seharusnya tugas kita adalah benar-benar mengamati dan menjaga saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita harus kita jaga, baik dari ucapan dan perbuatan kita. Setidaknya kita bisa menjaga mereka lewat dua itu. Karena Rasulullah SAW itu pernah berpesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang muslim itu? Orang muslim adalah orang yang mana saudara-saudara muslim sekitarnya itu bisa selamat, bisa terjaga dari ucapan dan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, mari kita jaga lisan kita untuk senantiasa berbicara, untuk senantiasa berkata-kata dengan hal-hal yang baik. Sekiranya bila mana itu tidak perlu diucapkan, maka kita cukup diam. Laki-laki memiliki satu karakter yang unik dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki secara karakter hanya mampu mengeluarkan 4.000 sampai 6.000 kata di dalam satu hari. Tetapi berbeda dengan perempuan,
Ia memang diciptakan oleh Allah untuk bisa berkata banyak. Oleh karena itu, satu hari saja bagi perempuan itu bisa mengeluarkan sekitar 16.000 hingga 20.000 kata. Oleh karena itu, cukup memungkinkan bagi kita untuk menahan, benar-benar menahan. Bila mana memang perkataan yang kita keluarkan tidak ada baiknya, cukup kita diam dan tidak berkomentar. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditunjukkan kepada jalan-jalan yang benar. Mudah-mudahan di tahun politik ini kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar jujur, mengantarkan Indonesia ke arah maslahat, kebaikan, Indonesia yang maju sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya, negara yang memiliki kemaslahatan-kemaslahatan di dalamnya, dan negara yang benar-benar ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'un alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah birruhman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa batana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya'a wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa batan. An baladina Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.